Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi, Jernih Berpikir, Nyata Berkarya. Sahabat kalian, sebagai seorang pemuda, kadangkala kita merasa gagah, merasa kita ini berharga. Tetapi sebelum kita mengiyakan, menyetujui, atau menolak bahwa kita gagah atau tidak, penting bagi kita untuk melihat tentang pemuda, perjuangan, dan kedisiplinan. Nah, ketika banyak orang memberikan atau membagikan quote-quote indah tentang perjuangan atau tentang Sumpah Pemuda, saya mencoba untuk tidak ikut-ikutan. Dalam pengertian ingin menggali lebih jauh, sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang Sumpah Pemuda itu? Saya melihat secara sederhana. Pertama, pemuda-pemuda itu memiliki cita-cita, optimis tinggi, teguh dalam perjuangan, dan tentu saja memiliki kedisiplinan luar biasa. Saya tertarik untuk menggarisbawahi tentang kedisiplinan itu. Karena kalau kita perhatikan lebih jauh, apa yang membuat Soekarno, Hatta, dan kaum muda pada umumnya kala itu memiliki nyali melawan Belanda, saya kira bukan semata-mata semangat buta, kita harus merdeka, kita harus mengusir Belanda. Mereka memiliki nyali itu karena telah menyiapkan diri untuk menjadi pengelola sebuah negara demi tercapainya yang disebut dengan kata merdeka. Dan terbukti, mereka adalah pembelajar yang disiplin dalam perjuangan. Sahabat sekalian, orang yang bisa disiplin adalah yang memiliki tujuan jelas, mampu menempatkan hal prioritas dengan komitmen pengaturan waktu yang tegas, punya kebiasaan harian yang membangun, serta memiliki fokus tinggi dan mental yang sehat, sabar, dan tangguh. Dalam kata yang lain, seorang pemuda itu tidak perlu dirinya merasa gagah, tetapi biarlah dunia melihat bahwa kita punya sebuah kebiasaan-kebiasaan yang memang menjadikan kita tidak saja gagah, tetapi juga membawa maslahah. Nah, pemuda yang memiliki kedisiplinan cenderung akan mampu mengambil keputusan yang tidak saja brilian, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai inti dan tujuan mulia jangka panjang. Dan itulah yang menjadi energi Bung Karno, Bung Hatta, yang tidak pernah gentar memperjuangkan kemerdekaan meski harus berulang kali diasingkan oleh Belanda. Saya pernah datang ke Bovendigul dan melihat tempat di mana Bung Hatta dipenjara oleh Belanda, di pengasingan. Jadi, disiplin bukan hanya tentang pengendalian diri dan menahan diri secara pribadi, tetapi juga soal menyalurkan energi kita sendiri dengan cara yang terfokus dan penuh tujuan. Nah, kisah menarik dari kedisiplinan Bung Hatta adalah dia dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin. Jadi waktu itu menjelang pukul 10, ya Bung Hatta belum datang. Kemudian Bung Karno didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Bung Karno menolak. Ya, menolak karena tidak ada Bung Hatta atau belum datang. Nah, kira-kira kurang 5 menit Bung Hatta datang. Datang dengan berjalan kaki. Dan itu membuat masyarakat yang ada di area dibacakannya proklamasi itu berteriak, Bung Hatta datang, Bung Hatta datang. Dan itu seandainya terlambat mungkin ada peristiwa lain, kita tidak tahu. Tapi intinya menunjukkan bahwa Bung Hatta itu orangnya adalah disiplin luar biasa. Nah, sahabat sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa gagasan, cita-cita itu tidak akan pernah mewujud menjadi sebuah kenyataan hebat kalau tidak didukung oleh yang namanya kedisiplinan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus-menerus melihat, mengecek ke dalam kedisiplinan apa yang telah kita bangun. Nah, dalam konteks yang lebih
dekat dengan kehidupan saya secara pribadi adalah sosok Ustadz Abdullah Said. Meski saya tidak pernah bertemu secara fisik dengan beliau, ya teladan, cerita, dan karya-karyanya itu masih bisa saya rasakan sampai hari ini. Berbicara tentang Ustadz Abdullah Said juga sama, punya kedisiplinan luar biasa. Sadar tentang pentingnya media, beliau pun mendirikan majalah Hidayatullah. Bukan sekedar mendirikan, beliau pun mengisi, menulis di dalamnya. Itu berarti beliau adalah orang yang memiliki kedisiplinan tinggi dalam hal membaca, analisa, dan kemudian menulis itu sendiri. Tidak usah ditanya kalau soal ibadah, itu sangat dikenal. Bagaimana komitmen sholat 5 waktu berjamaah, apalagi sholat tahajud, itu luar biasa sekali. Dan dalam 24 jam, Ustadz Abdullah Said itu bukan hanya orang yang sibuk rapat, tetapi juga bisa mengontrol manajemen pesantren sampai kepada kebersihannya. Sempat dan selalu membaca koran, membaca buku, mendengarkan radio, dan tentu saja termasuk menulis. Nah, sahabat kalian, kita tentu punya cita-cita untuk bisa membangun masa depan lebih baik. Dan untuk bisa seperti itu, satu hal yang harus kita miliki dari sekarang adalah kedisiplinan. Tinggal kita lihat, kedisiplinan apa yang telah menjadi karakter diri kita, itulah yang akan menjadi masa depan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.